Orang sering mengatakan, hidup saya itu sepi, Pak. Hmm. Saya itu tidak punya kawan, tidak bisa curhat. Loh, kenapa Anda menyepikan diri Anda? Kalau Anda sepi dari manusia, kenapa Anda tidak ramaikan itu dengan Allah? Dari sifat-sifat buruk manusia inilah sejatinya yang merusak kesehatan jiwa orang. Orang depresi, orang stres itu banyak sekali terkait dengan hal-hal yang bersifat keduniawian. Oleh karena itu kata Quran, kalau Anda mau sembuh dari itu semua, Anda harus sadar bahwa usaha apapun yang Anda lakukan, itu akan bermuara kepada apa yang sudah Allah tentukan menjadi bagian Anda. Kalau ingin kita itu hidup bahagia, maka harus kita robah pola hidup kita, lingkungan kita. Dengan cara apa? Sehat secara rohani, sehat secara agama. Bagaimana caranya? Ya kerjakan saja apa yang menjadi kewajiban kita semua. Apa ada orang yang mencari kebahagiaan dengan hartanya, tapi berapa banyak orang yang ketika meraih harta itu dia tidak bahagia. Ada orang yang meraih kebahagiaan itu dengan keluarganya, tapi ketika berkeluarga justru dia tidak berbahagia. Ada orang yang tidak memiliki harta tapi dia bahagia. Ada orang yang berdua-duaan, satu pasangan tidak diberikan anak keturunan, tapi bisa mereka meraih kebahagiaan. Jadi bahagia itu, Wildan, sejatinya itu bukan pada materi yang ada pada diri kita, tetapi bagaimana kita memandang hidup ini. Namanya juga manusia, ada aja tingkahnya. Tapi ada energi istimewa yang menggerakkan kebaikan buat sesama tanpa mengenal batasan. Itulah indahnya energi kebersamaan. Pertamina, energizing you. Kita harus bikin iklan Ramadan yang menyentuh. Halo Bu, aku kayaknya nggak bisa mudik tahun ini. Nanti uangnya aku transfer aja ya. Kita buka dulu yuk. Menangkan Ramadan dengan sentuhan penuh keikhlasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kembali lagi di acara kajian Ramadan Matahari TV 1445 Hijriah. Masih bersama saya Muhammad Yunus Husna sebagai host dan narasumber kita, guru kita Kiai Haji Muhammad Faiz. Selamat sore nih Gus. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara jasmani dan rohani gimana Gus? Sehat Gus? Alhamdulillah sehat. Sehat jasmani, adapun rohani itu hanya Allah yang tahu. Iya. Kalau secara kesehatan jiwanya gimana Gus? Iya, jiwa itu untuk mengukur orang itu sehat atau tidak sehat, itu sebetulnya ada dua ukuran kan. Ada parameternya itu kesehatan dari aspek misalnya ilmu jiwa, ya. Ini tingkat stresnya kayak apa, depresi, ya, itu dengan menggunakan parameter dan ukuran medis. Tetapi seharusnya ada yang harus kita pahami dalam kekaitan kesehatan jiwa ini, bahwa orang yang pelit itu sakit jiwa sebetulnya. Oh iya kan Gus? Orang yang hasut itu sakit jiwa. Nah, boleh jadi Wildan, dari sifat-sifat buruk manusia inilah sejatinya yang merusak kesehatan jiwa orang. Misalnya stres. Stres itu datang dari rasa apa? Hilangnya ridho kan? Hilangnya kesabaran kan? Adanya hasut kan? Nggak suka orang lain senang kan? Tidak qanaah. Tidak qanaah kan? Nah, itu sebenarnya sepaket. Nah, yang selama ini yang kita pelajari itu hanya dampak akhirnya. Tapi tidak melihat penyebabnya. Mengapa ini bisa melahirkan penyakit jiwa yang kita pahami seperti stres, atau gila, atau orang dengan gangguan jiwa. Makanya tadi saya nanya kesehatan baik secara jiwa maupun raga Gus. Oleh karena itu saya sering mengatakan, kalau sudah bicara tentang kesehatan jiwa, itu ada aspek yang hanya Allah yang tahu. Ya, Allah yang tahu itu dalam artian apa? Boleh jadi orang yang terlihat dermawan hari ini sejatinya pelit. Dia dermawan hari ini kenapa? Karena mungkin mau nyalon DPR. Iya kan? Bisa jadi. Dia sejatinya tuh orang pelit. Tapi kondisi yang memaksakan dia untuk menjadi dermawan.
Ada orang yang terlihat sangat agamis hari ini, ya, suka hadir ke masjid, ke acara-acara keagamaan, tapi belakangan kita tahu itu hanya untuk menarik simpati masyarakat. Gimik, Gus. Gimik. Iya. Nah, itu kan sejatinya juga jiwanya sakit itu. Dan jadi kalau kita katakan bagaimana kesehatan jiwa, ya saya hanya berharap mudah-mudahan kita Nah. termasuk orang yang sehat secara jiwa yang benar. Ini bridgingnya udah dapat nih, Gus. Karena hari ini pemirsa kita akan membahas tentang Islam dan kesehatan mental, Gus. Islam dan kesehatan mental. Ini ada data nih, Gus. Hmm. Saya baru searching Hmm. bahwasannya di data ini terdapat lebih dari 19 juta penduduk Indonesia usia lebih dari 15 tahun memiliki gangguan mental emosional. Gangguan mental emosional. Jadi mungkin di situ karena saya bukan psikolog, Gus, Ya. mungkin di situ ada stres mungkin, Ada stres, depresi, emosi, emosi berlebihan dan Iya. lain-lain sebagainya. Iya. Itu kan mungkin secara psikologi Iya. diterangkan dengan teori-teorinya, Gus, Iya. yang saya Hmm. ya kan tidak paham akan masalah itu Iya. dari sisi teori ilmu tersebut. Iya. Tapi di sini saya bertanya dengan Gus Pais, Mhm. bagaimana Islam memandang kesehatan mental ini, Gus? Islam memandang bahwa hidup itu kan harus seimbang. Manusia itu harus sehat secara jasmani, tetapi juga harus sehat secara rohani. Agama ini mengajarkan bahwa orang itu harus berobat dari dua penyakit. Dia berobat secara medis ketika sakitnya adalah sakit jasmani, dan dia wajib berobat secara non-medis ketika yang sakit rohaninya. Sakit jasmani itu flu. Sakit jasmani itu misalnya tekanan darah yang tinggi. Tetapi rohaninya itu juga bisa mengalami kesakitan juga. Mengapa darah tinggi? Karena mungkin jasmaninya sakit. Sakitnya apa? Emosi yang tidak terkontrol, mudah marah, membenci orang berlebihan. Nah, ini yang kemudian harus kita pahami bahwa agama ini sangat mengedepankan pentingnya kesehatan rohani sebagaimana pentingnya kesehatan jasmani. Makanya ayat Al-Quran itu sering mengkritikkan bahwa orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang-orang yang melakukan kezaliman, orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah, itu sering dikatakan dalam Al-Quran bahwa mereka itu sedang sakit. Tetapi yang sakit itu bukan jasmaninya, tapi rohaninya, hatinya yang sudah dibutakan dari nikmat Allah sehingga dia tidak bersyukur kepada Allah. Hatinya yang dibutakan oleh keserakahan kepada dunia sehingga dia tidak pernah mensyukuri apa yang Allah berikan kepadanya. Dari sini nanti baru itu akan lahir tuh penyakit-penyakit rohani yang menjadi perhatian misalnya para ahli kesehatan karena stres misalnya. Stres itu kenapa sih, Wildan? Ya karena tidak puas kan dengan apa yang Allah berikan. Ya, sekarang misalnya ada orang sudah mengeluarkan dana yang banyak untuk sosialisasi dan branding dirinya, calon tertentu, ya, kemudian ternyata kalah. Oh, ini caleg, Gus ya? Caleg misalnya, itu kalah. Maka dia kemudian melihat padanannya. Itu ada orang namanya Komeng misalnya. Tidak bermodalkan baliho, tidak pernah bagi-bagi sembako, tiba-tiba terpilih. Jadi, kemudian dia merasa sakit hati ini. Saya yang berusaha, saya yang pakai modal, saya yang ini. Kenapa justru yang terpilih orang lain? Yang tidak mengeluarkan modal. Tidak mengeluarkan modal. Itu kan kehilangan sifat ridho. Tidak percaya pada apa yang Allah bagikan itu sebagai takdir. Maka kemudian dia menjadi sakit. Nah, ini yang kemudian diobati oleh agama ini. Bagaimana manusia itu bisa sehat secara apa ini? Jasmani. Misalnya nih, Wildan, ya. Orang depresi, orang stres itu banyak sekali terkait dengan hal-hal yang bersifat keduniawian. Oleh karena itu kata Quran, kalau Anda mau sembuh dari itu semua, Anda harus sadar bahwa usaha apapun yang Anda lakukan, itu akan bermuara kepada apa yang sudah Allah tentukan menjadi bagian Anda. Kalau sudah kayak gitu kita baca ayat Quran misalnya, ahum yaksimuna rahmata rabbik. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kata Allah, apa mereka yang bagi-bagi rezeki dari Allah? Enggak kan? Yang bagi-bagi itu Allah.
Allah angkat derajat orang yang satu, Allah rendahkan ekonominya, Allah angkat pangkatnya, Allah turunkan pangkatnya. Ini sebetulnya semuanya kalau kita pahami itu akan menghilangkan sifat tadi itu, depresi, stres. Ketika kita tahu, oh iya ya, saya boleh jadi tidak diberi harta, tapi saya diberi anak-anak yang taat. Oh, saya boleh jadi tidak diberi anak dalam hidup ini, tapi tiba-tiba saya diberi santri. Nah, kalau kita kemudian mengembalikan itu kepada apa yang diajarkan agama, maka kita sadar kok Wildan, bahwa agama itu menaruh ya aspek kesehatan rohani itu pada perhatian utama agama. Nah, jadi penyebab ini kan setelah saya baca-baca Gus, ada juga faktor lingkungan. Iya. Yang dia tidak merasa dianggap, Iya. kekurangannya bahagia. Iya. Gitu. Nah, tugas kita sesama muslim untuk menjaga lingkungan ini tetap sehat itu gimana Gus? Ya, itu tadi. Kalau bertanyanya kepada ahli kesehatan, maka dia akan mengatakan lingkungannya harus sehat. Ya. Kalau Wildan tanya sama saya, jawabannya juga sama. Kalau ingin kita itu hidup bahagia, maka harus kita robah pola hidup kita, lingkungan kita. Dengan cara apa? Sehat secara rohani. Sehat secara agama. Bagaimana caranya? Ya kerjakan saja apa yang menjadi kewajiban kita semua. Misalnya, ketika kita sholat, itu kita mengumandangkan takbir kan, Allahu Akbar. Ketika Allahu Akbar itu kita selalu menghadirkan keyakinan bahwa Allah itu maha agung dan maha besar. Saya kemudian berkata, ya Allah, saya punya masalah hari ini. Tetapi saya yakin ya Allah, Engkau lebih besar, lebih berkuasa dari apa yang saya hadapi hari ini. Nah, ketika kita kemudian bermunajat kepada Allah seperti itu, kita akan menjaga keseimbangan ini. Bahwa sejatinya Allah itu bisa untuk memberi saya apa yang saya minta. Tapi pertanyaannya, jangan-jangan kita tidak diberi oleh Allah karena Allah tahu kita ini belum pantas menerima itu. Kalau kamu saya jadikan presiden hari ini, Faiz, jangan-jangan 3 bulan yang akan datang, kamu sudah ketangkep KPK. Karena boleh jadi kamu belum siap untuk menerima beban amanah itu. Nah, ketika kita kemudian selalu membuat kondisi yang sehat secara agama, kondisi yang sehat secara rohani, maka kita nanti, Wildan, akan kemudian berjalan dengan bahagia. Yang sering saya katakan di mana-mana, Wildan. Kadang-kadang saya melihat sesuatu yang diraih oleh orang lain itu bukan sesuatu yang mustahil juga untuk saya raih. Tetapi kenapa kemudian orang itu bisa meraihnya, saya tidak bisa meraihnya? Padahal boleh jadi secara kemampuan fisik lahiriah saya lebih memungkinkan untuk mendapatkan itu. Tetapi kemudian secara agama saya sadari bahwa ada banyak hal dalam hidup ini yang sejatinya saya tidak mustahil untuk meraihnya. Tetapi ketika itu tidak saya dapatkan, karena saya meyakini bahwa itu bukan rezeki saya, dan itu bukan takdir saya. Nah, kalau kita bisa seperti ini, dan sehat kita secara hidup. Nah, ini kan konsep bahagia aja, Gus, ya sebenarnya. Iya. Kan ada orang bilang tuh kayak gini, Gus. Bahagia itu tidak tergantung dengan harta. Ya kan? Ada orang yang kekurangan harta, dia merasa bahagia dengan hidupnya. Lalu kemudian ada orang yang cukup, gitu kan? Dia juga bahagia dengan hidupnya. Sebenarnya ukurannya ini apa Gus ya? Ukurannya nggak ada. Karena itu kembali kepada mental orang tadi. Maka kita sering dapatkan kan. Ada orang yang mencari kebahagiaan dengan hartanya. Tapi berapa banyak orang yang ketika meraih harta itu dia tidak bahagia. Ada orang yang meraih kebahagiaan itu dengan keluarganya. Tapi ketika berkeluarga justru dia tidak berbahagia. Ada orang yang tidak memiliki harta tapi dia bahagia. Ada orang yang berdua-duaan, satu pasangan tidak diberikan anak keturunan, tapi bisa mereka meraih kebahagiaan. Jadi bahagia itu, Wildan, sejatinya itu bukan pada materi yang ada pada diri kita, tetapi bagaimana kita memandang hidup ini. Ketika kita benar dalam memandang hidup ini, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan. Tapi ketika kita salah dalam memandang hidup ini, maka kita akan mendapatkan hidup ini menjadi neraka. Satu contoh misalnya, Wildan. Sederhana saja. Ketika saya punya sudut pandang, misalnya, saya ditakdirkan oleh Allah menjadi guru. Saya duduk di masjid, kemudian di Darul Rahman ini misalnya, ada ribuan mata memandang saya. Memandang dengan penuh hormat, memandang dengan penuh kehusuan, mendengarkan apa yang saya katakan.
Ketika saya berceramah mengajar depan santri saya, mungkin secara materi saya tidak mendapatkan sebesar apa yang saya dapatkan di tempat lain. Tetapi saya mendapatkan kebahagiaan kan Wildan. Bahwa mereka hadir ke masjid itu dengan niatan ingin belajar dan mendapatkan ilmu dari saya. Sementara boleh jadi, kalau saya tidak menjadi guru, saya menjadi atasan, saya berbicara, tidak semua mata itu memandang saya dengan pandangan yang ikhlas kan. Boleh jadi bawahan yang ngantuk-ngantuk itu, ini atasan tahu puasa-puasa, masih juga apel, masih juga sidak. Artinya apa? Bahwa ketika saya menjadi seorang guru berhadapan dengan murid, saya akan mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan yang boleh jadi tidak didapatkan oleh seorang menteri ketika berhadapan dengan bawahannya. Yang tidak didapatkan oleh seorang pengusaha ketika berhadapan dengan pegawainya. Nah, ketika saya kemudian memandang itu sebagai satu kebahagiaan, saya paham bahwa Allah itu memberi kebahagiaan dengan berbagai macam cara. Kebahagiaan saya ketika saya bersama dengan santri saya. Kebahagiaan seorang pejabat mungkin dengan jabatannya. Kebahagiaan seorang pengusaha mungkin dengan usahanya. Nah, ketika seperti itu, saya maka akan menjadi sehat secara rohani. Saya akan katakan bahwa kebahagiaan yang saya dapatkan dan saya rasakan, itu tidak bisa Anda bayangkan. Dan tidak bisa Anda rasakan. Tetapi saya juga tidak perlu protes. Kalau dia bisa menggambarkan kebahagiaan, tidak dalam konteks kehidupan saya sehari-hari. Nah, Gus, itu kan konsep kebahagiaan, banyak orang yang tidak bahagia, Iya, depresi, tertekan. iya, Kita banyak membaca berita, melihat-lihat video ada kasus-kasus bunuh diri iya, gitu. iya, Itu kan mungkin di pikiran mereka kan ada di persimpangan jalan, Gus ya. iya, Mungkin itu jalan yang terbaik yang mereka tempuh gitu iya, kan. Karena mereka pikir iya. ketika sudah mati ya sudah selesai Sudah masalah selesai, gitu. iya. Nah, ini untuk menjelaskan ke khalayak, Iya, ini gimana Gus? ya kan itu menjadi jalan yang salah. Ketika dia kemudian bunuh diri misalnya, itu karena dia tersesat jalan kan. Dia tidak pernah melihat bahwa Allah itu maha baik, Allah itu maha pemberi. Tapi dia kemudian berputus asa ketika dia berhadapan dengan peristiwa yang luar biasa. Padahal dia tidak tahu kan, apa di balik itu nanti ada hikmah yang akan Allah berikan, ada kebahagiaan yang Allah akan janjikan. Kan kita bisa lihat kan, ada banyak orang yang hidupnya itu bergelimang dengan dosa. Bahkan rasanya orang ini sudah bisa kita pastikan menempati pos tertentu nanti di dalam api neraka. Tetapi kita nggak pernah tahu kan. Orang yang seperti itu tiba-tiba Allah berikan husnul khotimah. Di akhir hayatnya dia merubah kehidupannya menjadi lebih baik. Dia menuntun yang jauh itu menjadi dekat, yang tidak mungkin itu menjadi nyata. Orang yang tidak pernah ke masjid kemudian tiba-tiba menjaga sholatnya secara berjamaah bertahun-tahun di akhir masa hidupnya. Nah, itu menunjukkan Wildan bahwa kita ini hati kita sakit itu. Karena kita kadang-kadang itu suka berburuk sangka kan kepada Allah. Allah tidak cinta sama saya, Allah tidak sayang sama saya. Ketika ada orang kehilangan suami, depresi, merasa kok Allah mengapa tega-teganya Allah kok mengambil suami saya. Kan dia tidak tahu apa yang Allah janjikan di dunia dan apa yang Allah sembunyikan dari dia tentang kebahagiaan sejati di alam akhirat. Nah, yang seperti ini Wildan sebetulnya yang membuat manusia itu tidak bahagia. Pandangan yang sempit terhadap Tuhan, ya kan? Kemudian berburuk sangka kepada Tuhan, itu yang menjadi orang tadi itu mudah patah. Tetapi ketika dia menghadapi musibah misalnya, kemudian dia mengerti ajaran agama, maka dia akan berkaca kan kepada para nabi. Bukankah nabi itu di awal kehidupan mereka itu selalu dalam keadaan yang sulit kan? Tetapi seiring berjalannya waktu, kesabaran yang terasa, mental yang semakin kuat, Allah kan memberikan. Rasulullah misalnya, iya kan? Pertama kali dakwah muridnya berapa? Tapi di akhir hayat Rasulullah seperti apa? Di Mekah bagaimana? Di Madinah seperti apa? Itu kan sebetulnya gambaran gitu. Agar orang tuh jangan depresi, orang itu jangan kemudian hidup ini seakan-akan ketika menghadapi satu kesulitan itu adalah akhir dari segala-galanya. Coba lihat surah Ad-Duha itu. Ya, kita baca saja wad-duha wal-laili idza saja. Setelah ada duha, kemudian duha ini kan waktu terbaik. Mataharinya cerah, menghangatkan dan mendatangkan kesehatan. Ya. Kemarin waktu corona kita kan hampir semuanya berjemur. Gitu. Tapi setelah itu wal-laili idza saja. Dan malam itu apabila menyelimuti. Duha itu identik dengan kebahagiaan. Malam yang gelap itu identik dengan kesedihan. Kata Quran, ketika sudah walaili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.
Allah itu tidak pernah membencimu. Tapi hidup itu harus berwarna. Ada cahaya dan ada gelap. Jadi kalau Wildan hari ini misalnya sebagai host Mata Hati TV ya tidak mendapatkan fee yang memadai seperti para angker baca berita di TV-TV, maka Wildan katakan, oh hidup saya ini sedang malam. Nanti kemudian menjelang hari raya, THR-nya di luar dugaan Wildan. Udah subuh tuh Gus, Iya, mau pagi. ekspektasinya Wildan 10, dapatnya 30. Maka Wildan kata, oh, itu wadduha itu. Masuk duha saya. Tapi ketika duha, Wildan juga harus sadar kan, tidak mungkin hidup itu duha terus. Iya, iya. Ya kan? Dia pasti nanti ada senja, ada malam. Nah, ketika kita mengerti akan hakikat hidup seperti itu Wildan, maka kebahagiaan itu akan kita dapatkan. Gitu. Ini kan yang depresi-depresi ini kan Gus Iya. ya, gara-gara mereka tidak ada teman curhat, Iya. kemudian apa Bukan- keluh kesah itu mereka yang tidak paling tersampaikan penting. gitu Itu kan. yang paling penting. Orang sering mengatakan, hidup saya itu sepi, Pak. Saya itu tidak punya kawan, tidak bisa curhat. Loh, kenapa Anda menyepikan diri Anda? Kalau Anda sepi dari manusia, kenapa Anda tidak ramaikan itu dengan Allah? Itu. Gitu Iya. loh. Anda sujud kepada Allah. Kita lihat nih, Wildan ya. Orang tuh nggak bisa kemudian punya gambaran. Kenapa dia stres? Nggak punya teman, Pak. Nggak ada tempat di mana dia untuk curhat. Kita lihatlah Nabi Yakub itu. Iya. Ketika kehilangan Nabi Yusuf, kan Wildan tahu bahwa saudara-saudaranya, kakak-kakaknya itu yang mencelakakan Nabi Yusuf. Lalu Nabi Zakaria itu mau curhat sama siapa? Mau curhat sama anak-anaknya. Oh, anak-anaknya kok yang jahat menghilangkan Nabi Yusuf. Maka kan dikatakan innama ashku bathi wa husni ilallah. Saya tumpahkan kesedihan ini kepada Allah. Dan saya punya keyakinan bahwa Allah itu maha tahu atas apa yang saya tidak tahu. Maka lihat, ya, Nabi Yakub itu ketika kehilangan Nabi Yusuf itu sedih. Tapi sedih yang manusiawi kan. Dia tidak kehilangan keyakinannya kepada Allah. Maka kemudian nanti setelah bertahun-tahun Allah kembalikan Nabi apa itu? Yusuf. Karena dia tidak pernah kehilangan optimisme kepada Allah. Nabi Musa alaihissalam dibuang ke sungai itu. Ketika dicari-cari oleh Fir'aun. Maka cara Allah untuk menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun itu kan indah. Disuruh dihanyutkan itu Nabi Musa. Kata malaikat Jibril kepada ibunda Nabi Musa, buang anakmu di sungai ini, lepaskan. Kalau Anda taat, inna ja'iluhu. Kami yang jamin bahwa nanti anak itu inna rodduhu. Kami kembalikan anakmu ke pangkuanmu. Bukan cuma itu. Wa ja'iluhu minal mursalin. Bahkan ada bonusnya jadi nabi. Lihat. Nih, ketika dia curhat kepada Allah dan Allah memberikan gambaran bahwa ini adalah bagian dari ujian untuk mendapatkan kemuliaan, maka tanda cinta hari itu seorang ibu itu bukan memeluk anaknya, tapi dilepaskan. Ini kan Kadang kebalikannya Gus ya. kebalikannya. Nah, tapi kebalikan ini itu adalah jalan hidup. Gitu loh. Kalau Anda mau bahagia ketika makan, gampang Wildan, puasa aja. Kita kalau lagi nggak puasa Wildan, kadang-kadang kehilangan selera makan. Tapi ketika kita puasa, berbuka nanti apa saja dimakan. Kenapa? Ya itulah sejatinya hidup. Ketika kita kemudian diberi rasa sakit, itu boleh jadi adanya kecintaan Allah. Supaya kita merasakan nikmatnya munajat. Ini Wildan nih. Ya, kalau gajinya nggak turun, ya kan, ya, bosnya pelit, ya pasti duhanya meningkat nih. Salat duhanya, ya Allah saya salat duha. Nah boleh jadi Wildan, ketika gajimu tidak dicairkan oleh Allah, itu karena kasih sayang Allah. Ingin merasakan kepada Wildan, agar Wildan itu merasakan nikmatnya munajat kepada Allah. Berarti Gus, curhat terbaik itu kepada Allah. Oh iya, iya, manja terbaik itu kepada Allah. Kita mau di situ mau nangis. Mau nangis, menumpahkan segala sesuatu. Makanya Wildan, kenapa ibadah malam itu lebih afdal? Kan inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Ini penting. Wa aqwamu qila itu karena kita malam-malam itu kan nggak ada orang di sekeliling kita. Maka kita lebih jujur kepada Allah. Kita kalau doa depan umum kan nggak mungkin buka rahasia dapur sendiri. Iya. Tapi ketika malam, ya Allah hambamu ini memang ahli maksiat. Tadi begini, kemarin seperti itu. Tapi saya tidak pernah berputus asa ya Allah dari taubat kepadamu, dari ampunanmu, dari rahmatmu. Nah yang seperti ini dan kalau dilakukan, itu pasti mengurangi beban dan tekanan jiwa di dalam dada kita.
Berarti bisa dibilang sholat itu selain ritual penghambaan kita kepada Allah itu bisa jadi terapi juga, Gus. Itu terapi. Baca Quran itu juga terapi, Wildan. Makanya kita katakan ya, ketika kita bersedih, Wildan, terus coba baca Al-Quran. Apalagi mengerti maknanya. Itu ada optimisme, kan? Ketika kita misalnya dalam keadaan terjepit, cerita tentang kondisi Nabi di Mekah, dan bagaimana ayat itu kemudian bercerita Nabi di Madinah. Boleh jadi ketika Wildan terjepit, Wildan punya gambaran. Oh, sepertinya saya sedang mengalami periode Mekahnya Rasulullah. Gitu kan. Saya hidup seperti ini. Tapi kan selalu ada optimisme. Itu yang dikatakan bahwa terapi dalam Islam itu tidak memisahkan antara kesehatan badan dan kesehatan jiwa. Dia harus dibangun secara seimbang. Saya pusing, maka saya minum obat paracetamol. Tetapi dibarengkan keyakinan bahwa ya sejatinya yang menyembuhkan itu Allah. Yang bisa membuat saya tertawa dan bahagia itu sebetulnya Allah, Wildan. Ayo coba lihat nih. Kadang-kadang kita punya teman, Wildan. Kontrakan belum bayar, ya kan? Tunggakan anak sekolah banyak, cicilan, istrinya galak, rewel, dimarahin di rumahnya. Keluar dia pusing ke warung kopi. Di warung kopi ketemu dengan janda, itu bisa dilirik dan bisa digodain. Padahal dia dalam keadaan terjepit. Ada orang yang betul-betul hidupnya kaya, itu bahkan untuk tersenyum saja sulit. Gitu. Nah, di situ kita yakinilah bahwa terapi yang paling baik itu dengan cara at-taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Contoh sholat lah, Gus, ya. Iya. Dari bacaan-bacanya aja, itu bacaan-bacaan penuh kita kepasrahan kepada Allah. Kayak doa iftitah misalnya, Gus, ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Itu kan luar biasa kepasrahannya, Gus, ya. Iya. Ketika kita kehilangan harta, kita katakan harta itu memang milik Allah. Hari ini Allah ambil dari tangan saya. Mungkin Allah berharap Allah menginginkan saya itu untuk bermunajat kepada Allah, meminta lagi kepada Allah. Kenapa? Karena berapa lama kita sudah lalai dan lupa dari Allah. Ini luar biasa, Gus, ya, sholat itu, Gus, ya. Iya. Kalau Quran itu, Gus, gimana? Sama. Pokoknya semua itu nggak bisa dibedakan. Ya. Sholat, puasa, zakat, baca Quran, istighfar, itu semuanya menjadi satu kesatuan terapi yang bagus. Kan begini, Wildan, ya. Kalau orang sakit kemudian mengkonsumsi obat-obatan tertentu dia bisa sehat. Kan tidak mustahil juga. Ketika kita membaca kalamullah, ya, firman-firman Allah yang merupakan guidance manusia dalam hidup itu kan Quran. Kemudian kita baca, maka kita bisa jadi memperoleh kesembuhan. Saya pernah membuktikan itu, Wildan. Misalnya ketika COVID. Ya, katanya waktu COVID itu dijaga aspek rohaninya. Semakin Anda stres, maka semakin parah COVID yang mendera Anda. Tapi ketika Anda punya daya gembira, itu bisa cepat recovery dari COVID. Itu saya buktikan di santri saya. Jadi waktu COVID itu menjelang Desember, itu di Darul Rahman ini ya, di Jagakarsa ini, dari 2000 santri, itu hampir 200 orang lebih, itu mengaku kalau kehilangan penciuman. Yang di Darul Rahman Wisadeng itu, yang di Liliang itu dari 1.600 santri, itu 100 lebih mengaku kehilangan penciuman. Maka kemudian kita pisahkan mereka, kita karantina, isolasi gitu ya. Nah, waktu itu timbul perdebatan itu. Karena kita pesantren ini kalau nanti meliburkan lagi, mereka keluar, maka harus swab lagi, terdampak lagi, harus ada isolasi. Maka kita pikir udahlah, kalau begitu selama setahun Darul Rahman tidak perlu lagi ada libur. Tapi tiba-tiba kita juga merasa capek nih, jagain santri. Wah, capek juga ini 6 bulan menjaga mereka untuk sehat, dan sekarang ada ratusan orang yang mengaku kehilangan penciuman. Saya masih ingat itu. Itu saya dilapor itu sekitar tanggal 6-7 Desember ya, di 2020. Nah, kemudian kita putuskan tuh, saya musyawarah dengan Pak Kiai, maka diputuskan tetap ada liburan. Pertengahan tahun nanti masuknya dengan protokol kesehatan. Saya umumkan itu, bahwa kalian nanti tanggal 26 Desember libur. Itu berjarak kira-kira masih 18 atau 17 hari kemudian. Apa yang terjadi, Wildan? Seminggu setelah saya bicara ada liburan, itu yang sakit
sembuh semua. Gitu. Kenapa? Karena saya percaya bahwa kegembiraan dan kebahagiaan itu menjadi imun yang tersendiri Ada dan endorfin dan vitamin. dopamin itu Gus ya. Iya. Nah, itu sama kan? Kita kalau ketemu dengan dokter yang kemudian memberikan optimisme kepada kesembuhan, kita juga Oh, suges Gus iya, ya. sugesti. Dan itu kan bagian dari agama. Agama la taqnatu. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Nah, ketika seperti itu Wildan, ya, kita ambil aspek rohaninya, kita baca Quran. Ada orang sakit, baca ayat Quran. Tiba-tiba baca terkait dengan cerita Nabi Ayub yang sakit 20 tahun dan sembuh. Sembuhnya dengan apa, Wildan? Mandi air dingin. Itu kemudian membangkitkan optimisme. Sejatinya Allah itu maha kuasa. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Maka kemudian saya baca Quran, saya katakan, ya Allah, saya besok akan cari dokter yang paling hebat. Saya punya uang akan membeli obat yang paten, tetapi pada saat yang sama saya juga akan pasrah dan bertawakal dan saya yakin apa yang kau berikan kepada saya itulah yang terbaik. Nah, itu terapi jiwa. Terapinya itu Gus ya. Ini terakhir Gus ya. Iya. Dari permasalahan remaja-remaja yang terjadi saat ini Gus ya, depresi, kemudian usul tidak dianggap, omongan tidak didengar dan lain sebagainya. Bagaimana agar menjaga hati dan jiwa itu tetap sehat dan bahagia itu tipsnya gimana Gus? Ya, yang pertama takarrub kepada Allah. Yang kedua itu ya rajin bersyukur. Ya, bersyukur atas apa yang Allah karuniakan kepada kita. Itu adalah terapi yang menjadikan orang itu akan sehat. Kemudian yang ketiga, kebahagiaan itu tidak ada contohnya. Saya bisa berbahagia dengan cara A dan orang lain bisa berbahagia dengan cara B. Saya akan menjadi sehat secara jasmani ketika saya tidak melihat semata-mata apa yang Allah berikan kepada orang lain. Tapi juga melihat apa yang Allah ambil dari orang itu. Jadi ketika saya katakan orang itu punya harta tapi tidak punya kebahagiaan bersama anak. Saya punya kebahagiaan dengan anak sekalipun saya tidak bergelimang harta seperti orang tadi. Maka saya kemudian bersyukur inilah cara Allah memberikan kebahagiaan kepada saya. Nah, kalau kita bisa merangkai ini menjadi satu kesatuan, Wildan, disitulah kita akan menemukan kunci kebahagiaan. Miftah as-sa'adah itu adalah hati yang ridho, tunduk, dan menerima apa yang menjadi takdir kita, dan selalu melihat apa yang Allah berikan sebagai bagian nasib dan takdir sebagai karunia terindah dari Allah kepada kita. Luar biasa sekali. Pemirsa Mata Hati, itu tadi tips kunci bahagia dari Gus Faiz. Mudah-mudahan kita bisa dijaga jasmani dan rohaninya, sehat secara jiwa dan raga. Mudah-mudahan kita digolongkan jadi orang-orang yang berbahagia di dunia maupun di akhirat. Terima kasih Gus atas ilmunya. Alhamdulillah kita sampai di penghujung acara. Terima kasih juga Mata Hati TV, pemirsa Mata Hati TV. Cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Gus. Selesai udah. Dua aja ya ini. Iya. Udah jam 4. Namanya juga manusia. Ada aja tingkahnya. Tapi ada energi istimewa yang menggerakkan kebaikan buat sesama tanpa mengenal batasan. Itulah indahnya energi kebersamaan. Pertamina, energizing you.